الحسين بن علي بعبود والوالد محمد تمرين بن هادي، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وكل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسراره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Itu di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqihu fid-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin al-muntajibin al-mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur sehingga kita bisa sampai pada hari ini. Ya. Umur ini kan tidak ada yang tahu. Ya. Kita dikasih umur sama Allah, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita pergunakan umur itu di jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena nanti di padang mahsyar kaki seorang hamba la tazulu qadami 'abdin hatta yus'alu an umrihi fima afna. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki seorang hamba nanti di padang mahsyar dia tidak akan bergerak sampai dia akan ditanya kemana dia habiskan umurnya. Mudah-mudahan menjadi saksi nanti kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu Pak Ustaz Hashim baca tadi, Imam Busiri mengatakan khadamtu bimadihin astaqilu bihi dunuba umrin madha fi sya'ri wal khidam. Itu penyesalannya Imam Busiri. Beliau mengatakan aku berkhidmat, khadamtu bimadihin astaqilu bihi, aku berkhidmat menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuji beliau, dengan harapan dosa-dosaku yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengarang burdah ini Imam Busiri berharap dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bait berikutnya itu ata'tu ghayyas siba fil halataini wa ma hasaltu illa al-athami wan nadami. Aku habiskan masa mudaku dengan dua keadaan. Dua keadaan itu maksudnya ketika itu Imam Busiri memuji penguasa, berkhidmat dengan mengarang syair memuji raja-raja. Kata Imam Busiri, saya tidak mendapatkan apa-apa kecuali dosa dan penyesalan. Jadi Imam Busiri memuji raja-raja, tersadarkan satu hari, kenapa saya tidak memuji makhluk yang paling pantas untuk saya puji, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu Imam Busiri, ya.
Baik, kita nggak ada yang mau baca. Bahasa Indonesia doa kita. Oh, Ya saya bawa, saya nggak bawa kita. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada kitab ini, berkah di dunia dan di akhirat. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang masih bab ma yaqulu, ya, tentang wudu. Tentang wudu. Di sini dikatakan, ya, dari Nabi, hadis Abi Hurairah, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaihi. Artinya, kalau diartikan ini, tidak sempurna wudu seseorang kalau dia tidak mengucap Bismillah. nama Allah, ya, bismillah. Kemarin kan disunahkan, ya, disunahkan kita membaca Bismillah. bismillah di awal wudu. Itu kalau dulu ahlul ilm, orang-orang soleh, kalau dia lupa baca bismillah, di pertengahan dia lupa, diulang. Orang-orang soleh, karena ingin mendapatkan keberkahan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Warwaina min riwayatin Sa'id, ya. Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id wa Aisyah wa Anas bin Malik wa Sahal bin Sa'ad. Wa rawaina kulluha fi Sunan al-Baihaqi wa ghairuhu. Wa dha'afaha kullaha al-Baihaqi wa ghairuhu. Jadi ini maksudnya hadis ini, ya. Hadis ini dilemahkan, dhaif hadisnya oleh Imam Baihaqi dan selain daripada Imam Baihaqi, ya, di dalam Sunan Imam Baihaqi hadis ini dhaif. Tapi hadis ini dhaif masih bisa kita amalkan, ya, di Fadhailul Amal. Dan dhaif juga kan itu hadis, ya. Jangan kita karena hadis, oh hadis dhaif, itu hadis, bukan lebih baik daripada perkataan kita manusia biasa. Ya. Faslun, sebuah fasal. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian daripada ashab kami, yaitu ulama mazhab Syafi'i, wa huwa Syekh Abdul Fattah, ya, Nasrul Al-Maqdisi Az-Zahid, berkata, ya, sebagian daripada sahabat ashab Syafi'i, dia adalah Syekh Abdul Fattah Nasr Al-Maqdisi Az-Zahid. Az-Zahid itu adalah orang yang zuhud. Zuhud itu adalah orang yang tidak tertarik kepada dunia. Artinya bukan orang itu tidak kaya, ya. Cuma di hatinya itu tidak ada terpikat kepada dunia. Itu namanya zuhud. Ada orang yang dia nggak kepingin kaya, tapi karena dikasih takdir oleh Allah, kayaknya nggak miskin-miskin, ya. Paham? Seperti ceritanya, ini saya mau banyak ceritanya. Seperti ceritanya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini sahabat Rasul yang ikut hijrah ke kota Madinah. Di Mekah ini sahabat Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya, ya, termasuk al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, termasuk satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya, ya. Orang kaya pergi hijrah ke kota Madinah bersama Rasul, hartanya ditinggalkan semua.
ya, dalam keadaan kosong, nol. Sampai di kota Madinah, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor, ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Jadi kalau orang-orang Muhajirin itu datang bersama Rasul, ada orang-orang Ansor, ya, punya istri lebih. Orang Muhajirin yang nggak punya istri tawarkan istrinya. Istrinya lebih loh ya, bukan satu. Pak Torik. Istrinya lebih, ya biasanya begitu orang-orang Ansor. Hartanya juga begitu. Akhirnya karena keuletannya, ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf berusaha dari nol akhirnya menjadi kaya lagi di kota Madinah. Sehingga pada suatu waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking kayanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Rasul bilang, Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga dalam keadaan merangkak. Orang kaya kan biasanya hisabnya lama, ya. Atau di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga paling belakang. Ini perkataan Nabi menjadi satu beban pikiran bagi Abdurrahman bin Auf. Sehingga dia tidak tertarik dengan bisnisnya. Artinya mau apa? Mau melepaskan hartanya itu. Sehingga singkat cerita satu waktu kurma para petani, seluruh petani itu busuk. Gak ada yang beli, busuk. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf melihat peluang ini, ya ini satu-satunya jalan supaya bisnis saya tidak maju, bangkrutlah. Paham ya? Ini orang zuhud, artinya tidak keduniaan. Dibelilah semua oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini kurma-kurma itu. Pasti juga harga jualnya jatuh karena kurma busuk. Bayar rugi. Rugi ya kan? Tetapi datanglah utusan dari Raja di Yaman untuk mencari kurma itu, ya. Karena ada pesan dari rajanya, di negeri Yaman terjadi wabah yang besar. Sehingga obatnya kurma busuk itu. Raja Yaman bersedia membeli kurma busuk itu dengan harga berkali-kali lipat. Kalau kita yang seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf pasti ya nggak bisa kaya lagi. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya. Yaitu zuhud itu dia tidak menaruh dunia di hatinya. Ini juga orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak terlena oleh dunia sehingga dia melupakan kewajiban-kewajibannya di dalam agama. Ya. Di sini dikatakan yustahab bulil mutawadhi ay yaqula fi ibtida'i wudu'ihi ba'da tasmiyati. Dianjurkan. Ya. Di situ apa? Udah ada. Makanya saya pernah mau baca terjemahan. Ada. Tambahan. Hah? Udah ada ya? Dianjurkan untuk orang-orang yang berwudu hendaknya ia mengucapkan di dalam awal ketika dia ingin berwudu, setelah dia membaca tasmiyah, membaca bismillah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Jadi dianjurkan, ya.
bukan disunahkan di sini, karena nanti ada di keterangan berikutnya ini adalah wa hadzal ladzi qala lahu la ba'sa bih. Ini adalah perkataan yang apabila diucapkan oleh seseorang maka tidak apa-apa, tidak ada masalah. Illa annahu la asla lahu min jihati sunnah, karena tidak ada ya, dalilnya di dalam petunjuk sunnah ya atau hadis, tetapi bisa diamalkan karena ini perkataan para ulama ya. Wala na'lamu ahadan min ashabina wa ghairuhum qala bihi, dan aku tidak mengetahui seorang pun daripada ashabina ataupun selainnya yang pernah mengatakan ini. Wallahu a'lam. Ya boleh, meskipun tidak ada hadisnya, ya boleh, kalau mau diamalkan silahkan. Ya, artinya tidak adalah larangan. Jangan langsung kita nuduh bid'ah. Bid'ah, banyak perkara bid'ah kalau kita mau bilang bid'ah ya. Ada bid'ah yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu ya. Bid'ah secara ruwah dan bid'ah secara syariah. Yang tidak boleh itu secara syariah ya. Imam Syatibi mengatakan bid'ah itu definisi Imam Syatibi tariqatun fid din mukhtara'atun tudahu asy-syari'ata ya, al-mubalaghatun fit ta'abbudi. Jadi bid'ah itu menurut Imam Syatibi adalah cara beragama dengan tujuan menandingi syariat dan dia berlebih-lebihan di dalam beribadah. Contohnya kalau ini habis sholat subuh karena zuhurnya kelamaan, saya mau bikin sholat setengah zuhur. Nah, itu tidak boleh, itu namanya bid'ah. Ya. Itu namanya karena tidak ada dalilnya, sudah jelas sudah ada. Ya. Atau menambah-nambah ya, syariat yang sudah ditetapkan di dalam usul itu tidak boleh. Haji bukan ke Mekah tapi ke Probolinggo. itu bid'ah namanya ya. Kajeng Dimas itu. Faslun wa yaqulu ba'da al-firagh min al-wudu'i. Fasal ini adalah ucapan atau doa yang dikatakan seseorang setelah dia berwudu. Kita sudah paham ini doa ya. Mudah-mudahan kita amalkan. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah. Wahdahu. Ya, tiada apa? Sekutu. Tiada sekutu. Tiada sekutu baginya, la syarikalah, tiada sekutu. Yang esa ya, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Ini kan kalau la ilaha illallah itu tauhidus sifat ya. Wahdahu tauhidul dzat ya. La syarikalah tauhidul af'al ya. Tauhid satu-satunya yang melakukan, artinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak ada la syarikalah, tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sekutu, tidak ada bantuan. Biasanya kalau kita dengar itu tentara sekutu, itu berarti bantuan ya, yang bersama-sama. Tentara sekutu Amerika berarti dia bersama-sama Amerika, ya. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sering mendengar ucapan ini setelah nama Nabi Muhammad itu tertulis abduhu, hambanya, baru wa rasuluh. Berarti apa? Berarti gelar hamba ini mulia ya.
mulia. Hanya Nabi saja yang diakui sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan ngaku-ngaku. Hamba Allah. Belum tentu Allah bilang kalian itu hamba. Dari hamba Allah. Ya itu kita akuan kita. Kalau Allah sendiri sudah mengakui Nabi Muhammad itu sebagai hamba, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ya. Abdina, hamba kami. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalau kita belum tentu, karena hamba itu dia budak, ya. Diapakan saja terima. Kalau kita kan masih banyak tidak menerimanya, Banyak protes. masih banyak ngeluhnya. Itu bukan hamba. Hamba itu seperti budak, mau diapakan saja sama majikannya, terserah majikannya. Itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika terjadi peristiwa di kota Taif. Ya, itu Rasul bilang, "Illam yakun ghadabun alayya fala ubali." Itu Rasul dalam keadaan yang sangat menderita. Nabi malah bilang, asalkan engkau wahai Allah tidak murka kepadaku, maka aku tidak akan peduli nasibku di dunia ini. Nah, ini hamba. Yang penting Allah tidak murka. Itu hamba, ya. Jadi ini juga kalimat ifrat wa tafrid, pemisah, ya, antara Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad itu sebagai hamba, ya. Jadi ada orang yang mengatakan kita terlalu berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Nabi Muhammad. Enggak berlebih-lebihan, sudah memang itu porsinya, ya. Sudah memang itu porsinya. Porsinya Nabi Muhammad kita puji, ya, karena sesuai dengan nama Muhammad, isim maf'ul, itu orang yang paling banyak dipuji di muka bumi. Ya, kalau Ahmad, isim fa'il, orang yang paling banyak memuji. Nama Ahmad terkenal di langit, nama Muhammad terkenal di bumi, ya. Abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang selalu bertaubat kepadamu, ya, selalu bertaubat kepada Allah. Tawwab, bertaubat terus menerus, ya. Allah juga menerima taubat secara terus menerus, ya. Tawwab. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku sebagai orang yang selalu bersuci. Bersuci ini lahir dan batin, bukan lahiriah saja, tetapi batin juga harus disucikan, ya. Banyak orang berwudu membersihkan wajah, tapi hatinya tidak dibersihkan, ya. Ini penting. Makanya ada ilmu yang wajib kita pelajari di dalam agama ini, ada tauhid, ya, ada ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid kita pelajari supaya apa? Kita jangan salah menggambarkan, mentasawurkan zatnya Allah. Itu kita pelajari, itu ilmu tauhid. Ilmu fikih, ya, supaya kita tidak salah dalam menjalankan syariat. Ya. Kalau sudah salah, tidak diterima ibadahnya, sia-sia. Sia-sia ibadahnya tidak diterima, terutama dalam bab sholat, ya. Dalam bab sholat. Makanya man amila, orang yang beramal tanpa ilmu ditolak. Yang paling penting itu sholat. Sholat hal-hal yang rukun, ya. Wudu juga yang rukun, ya, yang sunnah kalau bisa kita lakukan. Yang paling penting sholat. Banyak orang masih meremehkan sholat itu. Masih banyak yang saya lihat, ya, ini karena ilmu, ya, bukan orang dia menjadi imam, dia membaca Fatihah juga dalam kekeliruan.
kenapa dalam hati saya orang ini tidak mau belajar? Contoh kecil, kalau dalam suratul Fatihah itu ada 2 kesalahan ya. Lahan jali dan lahan khafi. Kalau lahan jali itu kesalahan yang besar yang mengakibatkan berubahnya arti dan makna. Saya kasih contoh. Orang membaca alhamdu dengan alhamdu. Ini fatal. Ya. Kalau alhamdu ya itu benar. Kalau alhamdu atau dia tidak ha, itu maknanya kehancuran begitu Tuhan. Ya. Itu alhamdu harus ada perbedaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia tanpa tasdid ya bisa berubah makna. Menyembah Tuhan matahari itu makna itu. Ada lahan khafi yang ringan yang tidak apa-apa kalau itu salah ya, panjang pendek mungkin ya, itu tidak merubah makna. Itu harus dipelajari, apalagi orang yang imam ya. Jadi itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini doa yang diucapkan ketika selesai berwudu. Tahu kan artinya ya? Sudah paham kan? Ada di situ kan? Jadi saya tidak perlu terjemahkan lagi. Coba saya jelaskan saja apa maksud dan makna-maknanya. Wa rawaina an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa faqala ya. Ini hadis dari Sayyidina Umar, hadis sahih. Siapa orang yang berwudu faqala, ini perhatikan kalimatnya, ada kalimat fa-nya di situ. Kalau faqala ya, itu artinya tertib fi infisal. Jadi setelah dia berwudu faqala, dia langsung mengucapkan kalimat ini. Tidak ada jeda. Ya, tidak ada jeda waktu. Setelah langsung berwudu, tidak usah ngomong lagi, langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang mengucapkan kalimat ini futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya. Jadi kata Nabi, sabda Nabi, kalau dia mengucapkan ini akan terbuka baginya pintu-pintu surga, 8 pintu surga, dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini janjinya Nabi. Kenapa Nabi mengatakan ini? Karena Nabi yang pegang kunci surga. Nabi yang pegang kunci surga. Pada peristiwa Mi'raj itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke dalam surga, itu malaikat penjaga surga bertanya, "Siapa engkau?" Ya. Nabi menjawab, "Aku Muhammad." "Oh, kunci surga ini akan aku berikan, akan aku buka, tidak akan aku buka kecuali ada izin dari engkau." Kecuali ada izin dari Nabi Muhammad. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, ketika hendak masuk ke dalam surga, Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak melepaskan sendal beliau. Ya, karena ta'adduban ma'allah, ingin beradab kepada Allah. Allah larang, la takhla'na 'alaika ya Muhammad. Jangan engkau lepas sendal. Hatta tatasharrafatil jannati bina'alaik. Supaya surga itu mendapatkan berkah dari sendal. Ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan ini wajar karena
kunci surga nanti yang pegang Nabi Muhammad. Dan Rasul pernah berkata, aku tidak akan masuk surga sampai umatku semuanya sudah masuk ke dalam surga. Ya. Sahabat bertanya, wahai Rasul, wahai Nabi, bukankah kenapa engkau tidak meminta kerajaan dan kekuasaan seperti Sulaiman? Nabi SAW menjawab, semua nabi mempunyai doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua sudah menggunakan doa-doa itu. Sehingga para nabi-nabi sebelum aku, mereka menggunakan doa-doa itu. Ada yang Allah berikan kekuasaan yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluk siapapun. Tetapi aku menyimpan satu doaku untuk umatku kelak. Ini Nabi mikirin kita nggak mikirin Nabi Muhammad SAW. Jadi itu 8 pintu surga. Rawahu Muslim fi sahihi, di dalam sahihnya Imam Muslim, dan di dalam riwayat At-Tirmidzi ya ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin ya. Subhan sama sebenarnya, sama dengan teks yang di atas tadi ya. Warwaina fi sunan Ad-Daruqutni an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qabla an yatakallam ghufira lahu ma bainal wudu'ain isnaduhu dha'ifun ya. Jadi ada hadis dari Daruqutni, siapa orang yang berwudu kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sebelum dia berbicara. Makanya kalau wudu itu juga kadang dimakruhkan untuk kita berbicara ya. Kalau dia sebelum dia berbicara, dia mengucapkan itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Allah akan mengampunkan dosanya ma bainal wudu'ain ya, di antara dua wudu, yaitu kalau dia wudunya Isya berarti dosa-dosanya selama Isya ke subuh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun isnadnya dhaif ya, bisa diamalkan ya. Ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Wa rawaina fi Musnad Ahmad bin Hanbal wa Sunan Ibn Majah